Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Fa ya ayuhan nas usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Anjurkan untuk jamaah supaya yang namanya setan itu mengganggunya, menggodanya rada kesusahan. Beda kalau sendiri-sendiri duduk di masjid menggapai pahala haji dan umroh. Kalau sendirian Pak ya, gampang banget digodanya. Jadi kalau jamaah begini, tengok-tengok ibu segini, gimana ganggunya ya? Karena berjamaah saling mengingatkan, saling menguatkan. Makanya ada mahfuzat, maqalah bahasa Arab itu al-haqqu bila nidhamin yaghlibuhal batilu bi nidhamin. Kebenaran tanpa tidak terorganisir, kebenaran yang parsial, yang individual itu akan dikalahkan oleh kebatilan, oleh kemungkaran yang terorganisir, yang berjamaah. Maka orang-orang yang benar, orang-orang yang saleh, orang-orang yang muslih itu harus selalu berjamaah agar tidak bisa dikalahkan. Kalau hanya sendiri saja orang memperjuangkan kebenaran, itu gampang sekali dikalahkan oleh kebatilan yang terorganisir. Tetapi kalau kebenaran itu terorganisir, berjamaah melakukannya, maka tidak akan dikalahkan oleh kebatilan yang terorganisir sekalipun. Ukhuwah Islamiyah, negara yang besar yang Islam harus mampu mengayomi negara-negara Islam yang kecil yang lainnya. Kalau tidak sama seperti sekarang ini. Gaza, Palestina sampai sekarang ini masih diacak-acak. Dan mereka bersatu Pak. Luar biasa. Maka kewajiban kita tetap terus mendoakan supaya Palestina itu benar-benar terbantu. Itulah makanya kebenaran kalau tercerai-berai akan mudah dikalahkan oleh kebatilan yang terorganisir. Apa itu kebenaran? Itu Islam itu. Kalau ada satu negara yang kuat Islamnya, sehingga dia bisa membantu negara-negara Islam yang kecil yang dimana Islamnya minoritas. Dulu zaman Turki Utsmani seperti itu. Zaman Turki Utsmani seperti itu. Dibantu di mana negara Islam ada. Hadirin jamaah rahimakumullah. Kemudian kita sudah sampai kepada bulan Rajab, di mana bulan Rajab adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillahi fiha arba'atun hurum. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah itu ada 12. Di antaranya ada 4 bulan yang mulia di sisi Allah. Al-Quran tidak menjelaskan, kemudian Nabi Muhammad SAW menjelaskan 4 bulan yang mulia itu apa saja. Salah mutawaliyat, 3 berurutan, satunya mencar. Apa yang berurutan itu? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Itu bulan-bulan mulia. Satunya adalah bulan Rajab. Tidak ada hadis-hadis yang secara khusus, secara
eksplisit menerangkan tentang amalan-amalan apa saja yang dilakukan ketika datang bulan Rajab. Akan tetapi hanya dianjurkan bahwasanya amalan saleh di bulan Rajab Allah lipat gandakan pahalanya. Begitu juga maksiat di bulan Rajab Allah lipat gandakan juga dosanya. Di bulan biasa orang berbuat dosa dosanya 1, tapi di bulan mulia, di bulan Muharram, di bulan haram, maka Allah lipat gandakan. Maka kita bersama-sama menggencarkan, memperbanyak ibadah-ibadah, zikir-zikir di bulan Rajab. Apa saja zikir? Tentang memperbanyak puasa, tentang memperbanyak ngaji. Para ulama menjelaskan bahwasanya Rajab adalah Yaumuz Zar'i. Ulama mendefinisikan bahwasanya bulan Rajab adalah bulan menanam. Bulan Sya'ban itu bulan untuk menyirami tanamannya. Wa Ramadan syahrul hasad. Dan bulan Ramadan adalah bulan untuk memanen apa yang ditanam ketika bulan Rajab. Maksudnya apa adalah ketika datang bulan Rajab, ayo kita tanam amalan-amalan apa yang akan mempermudah kita nanti ketika bulan Ramadan. Jangan nanti ketika pas bulan Ramadan baru nanam, itu susah. Ketika bulan Rajab datang, kita mulai merajinkan untuk ngaji Quran. Kita mulai merajinkan untuk puasa. Kita mulai merajinkan untuk zikir, entah sholawatan, entah mengaji, entah apa saja. Jadi perbanyak ketika bulan Rajab. Itu menanam amal-amal ibadah-ibadah yang nanti ketika bulan puasa itu sudah terbiasa. Tinggal manennya saja. Dimulai kemudian bulan Sya'ban, bulan menyiram. Jadi ketika datang bulan Ramadan sudah nggak kaget. Akhirnya istiqomah sampai selesai Ramadan. Zikirnya, ngajinya sudah dimulai ketika bulan Rajab. Jadi nggak kaget. Kemudian ulama menganjurkan memperbanyak doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban dan sampaikanlah kami ke bulan Ramadan dan sampaikanlah kami ke bulan Ramadan dan hasilkan semua maksud-maksud kami. Supaya Allah berkahi terus. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sampai kepada faslun utawi iku fasal wa alaika idza shalaita khalfa imami an tuhsinal mutaba'ata lahu fa innama ju'ilal imamu liyutamma bihi wa alaika, dan hendaknya kamu idza shalaita, jika salat kamu khalfa imami, di belakang imam, maksudnya sebagai makmum, an tuhsinal mutaba'ata, hendaklah membaguskan al-mutaba'ata dalam mengikuti imam. Fa innama ju'ilal imamu liyutamma bihi, karena sungguhnya imam dijadikan itu untuk diikuti. Wahzar an tuqaranahu fi syai'in min af'ali sholati fadlan an ataqaddama alaihi, dan hati-hatilah jangan sampai menyamai dalam sesuatu dari gerakan-gerakan sholat, takut untuk mendahului imam. Jadi kewajiban makmum adalah mengikuti imam dengan sebaik-baiknya.
Kemudian hati-hati jangan sampai membersamai atau bareng-bareng dalam gerakan iman. Kenapa? Karena sampai ditakutkan nanti malah mendahului imam. Bareng saja gerakannya dengan imam nggak boleh, apalagi mendahului. Imam ruku bareng-bareng ruku, nah ini udah salah. Jadi ketika imam ruku sudah sempurna, baru makmum ikut ruku. Nyusul, bukan bareng-bareng. Kalau bareng-bareng rukunya, itu tidak mendapatkan keutamaan sebagai jamaahnya. Maka gerakan makmum adalah setelah imam. Bareng-bareng saja nggak boleh, apalagi mendahului. Kalau mendahului maka hukumnya batal jamaahnya. Walladzi an taqaddama alaihi walladzi yanbaghi an taj'ala af'alaka fi salatika tabi'atan li af'alihi. Dan hendaklah menjadikan gerakan-gerakanmu dalam sholat tabi'atun, itu mengikuti li af'alihi, gerakan-gerakan imam, bil athari, setelahnya. Waqad qala alaihi salatu wassalam, dan sungguh telah bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alladzi yakhfadhu wa yarfa'u qabla al-imami innama nasyatuhu biyadi syaitan. Orang yang turun untuk ruku ataupun untuk sujud, wa yarfa'u, dan bangun untuk i'tidal, qabla al-imami, sebelum imam melakukan itu, innama nasyatuhu biyadi syaitan, sesungguhnya ubun-ubunnya itu di tangan syaitan, dalam genggaman syaitan. Jadi orang yang makmum yang gerakannya mendahului imam, itu ubun-ubunnya di tangan syaitan. Artinya bagiannya, ada yang mengartikan nasihatun itu bagiannya di tangan syaitan. Artinya nggak sah. Imam belum ruku, dia ruku duluan. Belum i'tidal, bangun duluan. Wa 'alaika bil mubadarati ila shafil awwali, dan hendaknya kamu segera menuju shaf yang pertama, wal muzahamatu 'alaihi min ghairi idza'in ahadin. Dan hendaknya kamu bersegera untuk menuju shaf yang pertama, walaupun sambil berdesak-desakan, tetapi tanpa menyakiti orang yang lain. Ini anjuran bagi jamaah laki-laki adalah untuk mengisi shaf yang pertama dulu, walaupun sambil berdesak-desakan, dengan syarat tidak melukai, tidak menyakiti orang lain. Kalau sekiranya kira-kira sanggup atau kira-kira muat, ada longgar di depan, segera diisi. Jangan malah nyuruh orang lain ngisi shaf pertama. Kenapa sampai begitu? Bismillah. Alhamdulillah. Jadi kalau sudah hadir di masjid, sudah salat tahiyatul masjid, sudah salat sunnah qalbiyah, kemudian belum qomat, di sini etikanya, adabnya dianjurkan memperbanyak doa,
Karena doa bainal adzan wal iqamah la yuraddu. Doa di antara azan dan iqamah itu Allah tidak tolak. Pasti Allah ijabah. Ya. Makanya banyak zaman saya kecil dulu itu puji-pujian sebelum qomat. Tapi syaratnya adalah semua makmum yang lain sudah selesai sholat sunnah qobliyah sehingga tidak mengganggu dan imamnya belum hadir. Dan puji-pujiannya itu adalah doa-doa isinya. Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khataya Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khataya. Itu pas kecil saya dengar itu ketika subuh. Marbotnya kebetulan uak saya sendiri. Terus cuman itu individu. Doanya sendiri saja. Tapi ngajak jamaah lain seperti itu sambil nunggu imam. Dilalanya imamnya nggak hadir-hadir. Terus saja. Kemudian yang kedua adalah Rabbana ya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu adalah bekal yang Allah berikan kepada Nabi Adam ketika diusir dari surga. Terus dipikirkan sampai datang imam baru qomat. Dan maksudnya adalah ketika puji-pujian begitu menunggu jamaah yang lain yang masih di sawah supaya segera pulang, kemudian berjamaah. Kalau sudah hadir, sudah qomat, segera menuju shaf yang pertama. Jangan membiarkan orang lain ngisi shaf yang pertama, rugi sekali. Bahkan ada hadis yang lain diriwayatkan, kalau seorang itu tahu fadilahnya, keutamanya shaf awal, maka dia akan datang walaupun sambil merangkak. Kita akan tahu apa nih penjelasannya. Dalam hal berebutan shaf pertama. Wahdhar an tata'akhkhar anhu ma'imkani taqaddumi ilaihi. Laqad qala alaihi salatu wassalamu la yazalu qaumun yata'akhkharuna ay an shafil awali hatta yuakhirumullahu ay an fadli wa rahmatih. Dan hati-hatilah kalian anta ta'akhkhar untuk membelakangi, untuk menahan. Maksudnya menahan apa? Menahan untuk tidak mengisi shaf yang pertama. Ma'imkanil taqaddumi ilaihi, padahal dia bisa mendapatkan shaf yang pertama tadi, malah nggak mau, malah enggan ngisi shaf pertama, padahal dia bisa. Wa qad qala alaihi salatu wassalam, dan sungguh Nabi Muhammad SAW bersabda, la yazalu qaumun yatakharuna ay an shafil awal. Kalau saja masih ada orang yang menahan diri untuk tidak mengisi shaf yang pertama, berusaha mengakhirkan, sengaja menunda-nunda supaya tidak dapat shaf yang pertama,
Maka apa akibatnya? Hatta yuakhiruhumullahu ay'an fadli wa rahmati, sehingga Allah juga menahan, mengakhirkan, membelakangkan hum bagi mereka Allah, apanya yang Allah tahan? Keutamaan yang akan berikan Allah padanya, wa rahmati, dan rahmatnya. Hati-hati jamaah, dan sampai menahan-nahan untuk datang ke shop yang pertama, atau mempersilahkan orang lain untuk dapat datang shop ke pertama. Ini hadisnya jelas. Bagi jamaah laki-laki, shop pertama adalah afdhalus shaf yang paling utama. Tapi bagi jamaah perempuan, afdhalus shaf adalah shaf yang paling belakang. Didoakan sama Nabi kalau dia menahan diri untuk mengisi shaf yang pertama, padahal dia sanggup, maka Allah akan tahan baginya keutamaannya dan rahmatnya darinya. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan Nabi Muhammad SAW bersabda, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'anis shaffil muqaddami, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya mendoakan bagi orang-orang yang berada di shaf yang pertama. Wa kana shalawatullahi alaihi wa salamuhu yastaghfiru lis-shaffil awwal thalathan wa litsani marratan. Dan salawat Allah itu atasnya adalah rahmat baginya, keselamatan baginya, yastaghfiru, dan ampunan, mohon ampunan lis-shaffil awal, untuk shaf yang pertama, thalathan 3 kali, walitsani marratan, dan untuk shaf yang kedua hanya sekali. Jadi ketika seorang jamaah yang berada di shaf yang pertama, malaikat Allah dan malaikatnya bersalawat, mendoakan. Salawat itu rahmat bagi Allah pada hambanya, dan malaikatnya adalah mendoakannya. Itu 3 kali istighfar untuk yang shaf pertama. Dan yang shaf yang kedua itu 1 kali. Yang belakangnya lagi nggak tahu dapat apa enggak. Akhirnya yang belakang-belakangnya hanya dapat pahala jamaah, tidak mendapatkan istighfar dari malaikat dan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang namanya kaidah usul fiqh, al-isaru fil ibadah mamnu, wal isaru fil muamalah mandu. Mendahulukan orang untuk dalam hal urusan ibadah, hukumnya adalah tidak boleh. Mendahulukan orang dalam urusan dunia, itu hukumnya sunnah, dibolehkan. Pak, enggak Pak, sok awal dulu diisi. Padahal dia bisa melangkah ke situ. Itu enggak boleh. Tapi dalam hal muamalah, dalam urusan dunia, ibu-ibu lagi belanja di tukang sayur, itu kan urusan dia. Mamangnya yang jual pete cuma 1 petenya. Ibu sudah megang, Bu, ini pete berapa? Mang, ini pete berapa? Ada orang lain pengen pete. Mangga buat ibu aja. Itu disunahkan, dapat pahala. Perebutan di shaf awal itu adalah merupakan kesunahan. Kemudian ada hadis dhaif. Sungguhnya malaikat itu mendoakan mayaminus sufuf, shaf yang sebelah kanan. Ini hadisnya dhaif. Makanya ketika saya di Sukabumi gitu, jamaah, ini shafnya setengah Pak. Imam pada kesana semua, sebelah kanan semua. Terus kalau datang baru penuh. Kata saya, kenapa ini? Kok shafnya enggak? Padahal dalam ketika jadi imam itu i'dilu, berbuat adil. Sawu sufufakum wa adilu. Ini malah di kanan semua, ternyata ngamain hadis dhaif. Wa 'alaika bi rasis sufufi wa tasbiyatiha, dan hendaknya kalian meluruskan shaf wa tasbiyatiha. Bi rasis sufuf wa tasbiyatiha,
merapatkan barisan dan meluruskannya. Fa in kunta imaman kana al-amru bidzalika minka aqidun. Jika engkau menjadi imam, maka perintah yang demikian itu darimu adalah merupakan penegasan, harus dilakukan. Jadi ketika jadi imam, maka perintah untuk meluruskan shaf, sawwu sufufakum fa inna tasfiyata sufuf min tamamis shalah. Itu disunahkan. Jangan jadi imam, jelegeder udah qomat, ngadep ke sana langsung takbir Allahu Akbar. Nggak peduli ngelihat makmum udah lurus apa belum. Yang penting takbir. Ini salah. Wa hadza amruhum fi syar'i, dan ini perintah bagi mereka semua di dalam syariat. Wa aktsarun nasi ghafiluna anhu, dan kebanyakan orang lalai tentang itu. Faqad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yahrusu ala dzalika wa yatawalla fi'luhu bi nafsihi. Dan sungguh Rasulullah SAW adalah orang yang menjaga, yang selalu melaksanakan ketika mau sholat perintah untuk meluruskan shaf dan menjalankannya dengan dirinya. Wa yaqulu litasawwu sufufakum aw liyukhalifanna Allahu baina qulubikum. Ini Nabi ketika mengimami seperti itu. Litasawwu sufufakum, hendaklah kalian meluruskan shafnya, jangan zigzag. Maka kaidahnya bagaimana? Ada orang tinggi, ada orang pendek, ada yang orang tinggi otomatis kakinya panjang, orang pendek batas bagaimana? Di situ ada itu. Batasnya pakainya apa? Apa sama ditumit? Apa di mana? Ya, itu teknisnya saja. Ya, sabda Rasulullah ketika mau jadi imam, kita mengimami, luruskan shafmu. Aw liyukhalifanallahu baina qulubikum, atau Allah akan mencerai-beraikan hati kalian. Jadi dengan shafnya lurus itu supaya Allah meluruskan dan menyatukan hati-hati jamaah semuanya. Jadi kalau shafnya nggak lurus, nggak rapat, renggang-renggang, kemudian ada yang rada maju dan belakang, nanti Allah akan mencerai-beraikan hati jamaah itu. Wa ya'muru bisaddil farji, dan memerintahkan untuk mengisi yang longgar. Wa yaqulu, dan Nabi bersabda, walladzi nafsi biyadihi inni la ara syaitana yadkhulu fi khilali saffi kanahul hadfi, yakni al-ghanam as-sighar. Nabi bersabda, sesungguhnya walladzi nafsi biyadihi, demi zat saya, demi diri saya yang ada di tangan Allah, inilah ara syaitan, sungguh saya melihat syaitan, yadkhulu fi khilalis shaf, masuk dalam barisan salat, kanaul hidhaf, yakni al-ghanam as-sighar, seperti anak kambing yang kecil. Kalau ada shafnya jarak-jaraknya terlalu lebar itu, Nabi Muhammad melihat ada syaitan yang ngisi di antara yang renggang tadi. Makanya ketika sholat berjamaah, jangan makan petek dulu, Pak. Jangan makan jengkol dulu, apalagi bawang bombay. Malaikat gak suka, makruh, karena bikin jamaah yang lain megap. Mari kita sama-sama akhiri dengan bersama-sama membaca doa kifatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.